warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jablin Nur Hidayah, NPM 18742027, program studi budidaya perikanan kelas 4A. Dan video kali ini saya akan sharing mengenai 5 materi praktikum manajemen kesehatan ikan. Dan 5 materi praktikum tersebut yaitu yang pertama, teknik pengobatan pada ikan. Dan yang kedua adalah cara memperbanyak probiotik. Dan yang ketiga yaitu pengujian bahan pencemar pada air. Dan yang keempat, perhitungan sel darah putih. Dan yang kelima, perhitungan hemoglobin. Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita sering mengenal yang namanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun dalam kegiatan budidaya sekalipun, meskipun kita sudah mencegah, pasti ada faktor-faktor yang menjadi permasalahan itu sendiri. Nah, salah satu permasalahan yang sering terjadi meskipun kita sudah melakukan pencegahan yaitu ikan yang sakit. Nah, meskipun kita sudah mencegah, ada baiknya kita juga harus tahu dan memahami cara mengobati ikan yang sakit. Untuk itu, cara untuk mengobati ikan yang sakit yaitu terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu dengan perendaman, yang kedua yaitu penyuntikan, yang ketiga yaitu pemberian menggunakan pakan ataupun oral, dan yang keempat yaitu pengolesan. Teknik pengobatan yang pertama yaitu penyuntikan. Pada umumnya, teknik penyuntikan biasa dilakukan atau diaplikasikan untuk ikan yang sudah induk atau induk ikan. Obat yang biasa digunakan dalam teknik penyuntikan ini biasanya seperti antibiotik, kemudian vaksin, dan juga vitamin. Nah, cara penyuntikan bisa dilakukan secara intramuskular ataupun intraperitoneal. Dari teknik penyuntikan ini terdapat suatu kelemahan di mana ketika kita melakukan teknik penyuntikan, ikan yang kita suntik itu akan mengalami stres karena ikan yang sakit dan akan dilakukan penyuntikan pasti harus diangkat terlebih dahulu. Nah, di situ terjadinya stres pada ikan. Dan teknik penyuntikan ini dapat dilakukan apabila tidak ada cara lain dalam menangani kasus ikan yang sedang sakit ini. Sehingga teknik penyuntikan merupakan teknik ataupun cara terakhir yang harus dilakukan oleh pembudidaya. Dan metode pengobatan yang kedua adalah pencampuran dengan pakan atau oral. Metode ini merupakan metode yang cukup efektif karena obat yang dicampurkan ke pakan langsung dikonsumsi oleh ikan, sehingga sistem metabolisme akan bekerja dan obat yang diberikan akan bereaksi kepada ikan. Namun pada metode ini pemberian pakan pada ikan harus dikurangi 1% dari total pakan yang diberikan per hari. Pencampuran obat dengan pakan dapat dilakukan sebagai berikut, yaitu jangan lupa untuk menghitung ransum harian pakan 1% dari biomasa dan jangan lupa untuk ditimbang. Kemudian dosis harian obat dihitung dari total biomasa dan ditimbang. Nah, cara perhitungannya yaitu total biomasa ikan dikali dengan dosis produk. Yang ketiga, campurkan pakan dengan obat, tambahkan 0,1 liter minyak goreng, bisa minyak kelapa atau minyak kedelai untuk 5 kg pakan. Kemudian campur pakan dan minyak sampai bubuk antibiotik menempel pada pelet. Dan yang terakhir, sebarkan secara perlahan campuran tersebut untuk memastikan bahwa pakan dicerna habis. Untuk metode yang ketiga yaitu metode perendaman. Nah, metode perendaman ini cukup efektif untuk mengatasi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri eksternal ataupun ektoparasit. Nah, untuk teknik perendaman ini dilakukan menggunakan bahan kimia ataupun obat-obatan sehingga perlu dilakukan secara hati-hati dalam melakukan proses perendaman itu sendiri. Nah, untuk mengatasi bakteri Aeromonas hydrophila, hal yang harus dilakukan adalah 1. Sebelum melakukan pengobatan, pastikan ikan yang terkena penyakit tersebut tidak diberi pakan. 2. Tidak disarankan untuk mencampurkan obat secara langsung ke kolam budidaya. Jadi dianjurkan untuk melakukan teknik perendaman di wadah yang berbeda. Kemudian berikan antibiotik oksitetrasilin untuk dilakukan teknik perendaman. Dan dosis yang diberikan yaitu sekitar 10-20 ppm zat aktif dan lakukan perendaman kurang lebih 24 jam. Untuk metode keempat yaitu metode oles, di mana metode oles sendiri merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi penyakit pada ikan seperti penyakit borok ataupun penyakit-penyakit yang berada di bagian luar tubuh ikan, terutama di bagian sisik ataupun kulit. Nah, metode oles ini sendiri
dilakukan dengan cara memberikan salep pada luka ataupun borok yang ada di tubuh ikan. Oke, jadi topik yang kedua yaitu bagaimana cara memperbanyak probiotik. Namun sebelum itu kita sharing dulu mengenai apa sih itu probiotik. Jadi probiotik merupakan suatu mikroorganisme yang memiliki peranan penting dan baik bagi pencernaan dan juga kesehatan suatu organisme. Nah, dalam kegiatan budidaya perikanan, penggunaan probiotik sangatlah penting dan sangat berpengaruh dalam keberhasilan kegiatan budidaya itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan cara memperbanyak probiotik. Nah, cara yang harus dilakukan dalam kegiatan memperbanyak probiotik yaitu yang pertama, kita harus mempersiapkan alat dan bahannya seperti M4 sebanyak 1 liter, kemudian air gula merah sebanyak 1 liter dengan komposisi air 1 liter dan gula merah setengah kilo. Kemudian siapkan air perasa nanas, nanasnya 4 buah dengan air perasa airnya sebanyak 38 liter. Kemudian siapkan jerigen dengan volume 40 liter. Ketika semua bahan-bahan yang sudah disiapkan sudah siap, campurkan semua bahan dan masukkan ke dalam jerigen. Tutup dengan rapat jerigen tersebut, kemudian tunggu selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu, ketika kita buka jerigennya dan telah memiliki aroma-aroma yang sudah khas dengan probiotik, probiotik siap untuk digunakan. Oke, jadi untuk materi selanjutnya yaitu pengujian bahan pencemar pada air atau sering yang disebut dengan pengujian bioassay. Nah, pengujian bioassay itu sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui tingkat toksisitas atau tingkat kandungan bahan berbahaya yang terdapat di suatu perairan ataupun kolam. Nah, bahan pencemar itu sendiri biasanya berasal dari sisa-sisa pakan ataupun dedaunan-dedaunan kering yang jatuh ke dalam kolam ataupun juga dari sisa-sisa hasil metabolisme ikan itu sendiri. Nah, bahan pencemar itu sendiri merupakan suatu zat yang tidak termanfaatkan lagi, dan zat tersebut merupakan zat yang memang bersifat toksik atau racun sehingga dapat merugikan ekosistem di perairan itu sendiri. Nah, pada pengujian bioassay kali ini saya mengambil literatur dari jurnal dengan judul Uji Toksisitas Akut Oli Bekas Terhadap Mortalitas Benih Ikan Nila. Nah, yang ditulis oleh Syamsul Rizal dan juga Julianti. Alat yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu terdiri dari akuarium kaca dengan ukuran 30 cm dengan lebar 25 cm dan tinggi 20 cm, stopwatch, gelas ukur yang berukuran 1000 ml, kemudian beaker glass dan fiberglass, serta filter air dan aerator. Bahan-bahan yang akan digunakan yaitu ikan nila dengan umur 2 bulan dengan panjang rata-rata 2 cm dan berat 1-1,5 gram. Kemudian aquades dan juga ada pakan ikan, indikator pH dan juga oli bekas. Nah, pada penelitian ini tahapan yang dilakukan yaitu dengan melakukan uji pendahuluan yang bertujuan untuk mendapatkan kisaran konsentrasi atau critical range yang akan digunakan pada saat uji toksisitas. Dan kemudian uji toksisitas akut bertujuan untuk mengetahui jumlah ikan waktu tengahan yang menyebabkan benih ikan mati. Perlu kita ketahui bahwa oli bekas yang terbuang ke wilayah perairan memiliki sifat toksik sehingga dapat membunuh ikan secara massal. Dapat kita lihat dari grafik yang ada di gambar ini bahwa konsentrasi oli bekas yang tercampur di suatu wilayah perairan dapat mempengaruhi mortalitas pada ikan, sehingga dengan konsentrasi oli bekas 0,5% dalam waktu 24 jam mampu membunuh 50% ikan nila, dan dengan waktu 48 jam konsentrasi oli bekas 0,4% mampu membunuh 50% ikan nila, dan di waktu 96 jam
dengan konsentrasi 0,2% mampu membunuh 50% ekor ikan nila. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persentase oli bekas yang mencemari lingkungan mampu mempengaruhi tingkat kematian pada ikan nila itu sendiri. Oke, untuk materi keempat dan kelima yaitu cara perhitungan sel darah putih dan juga hemoglobin pada ikan. Nah, di sini saya mengambil literatur dari jurnal Aquaculture Management and Technology volume 3 nomor 2 tahun 2014. Nah, dalam pengujian sel darah putih, hal yang perlu dilakukan yaitu pertama kali kita harus mempersiapkan peralatan dan juga bahannya. Nah, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu pipet yang berisi bulir pengaduk berwarna putih. Kemudian larutan Turks, hemositometer, mikroskop, dan cover glass. Kemudian untuk prosesnya, yang pertama adalah mempersiapkan alatnya, tadi sudah ya, dan kemudian menghisap sampel darah menggunakan pipet yang sudah berisikan bulir pengaduk putih hingga skala 0,5, dan kemudian tambahkan larutan Turks hingga skala mencapai 11. Nah, setelah itu lakukan pengadukan di dalam pipet tersebut dengan membentuk angka 8 selama 3-5 menit. Setelah pengadukan dikira sudah merata, buang tetesan pertama dan teteskan sampel darah ke atas hemositometer dan kemudian ditutup dengan cover glass. Setelah itu lakukan pengamatan dan juga perhitungan di bawah mikroskop dengan rumus jumlah sel leukosit yang dihitung dikali 50 sel per milimeter kubik sama dengan itu hasil dari jumlah leukosit yang dicari. Kemudian untuk cara perhitungan hemoglobin pada ikan yaitu dengan cara isi tabung salinometer dengan HCl 0,1 N hingga mencapai angka 10 pada skala yang paling kecil. Kemudian tempatkan tabung di antara dua tabung yang berisikan dengan warna standar. Kemudian ambil sampel darah dari tabung Eppendorf dengan pipet sahli sebanyak 0,02 mili. Setelah itu bersihkan ujung pipet. Kemudian masukkan sampel darah ke dalam tabung sahli dan kemudian dibiarkan tunggu sampai kira-kira 3 menit. Nah, setelah dibiarkan selama 3 menit, tambahkan Aquades menggunakan pipet tetes secara sedikit demi sedikit dan sambil diaduk menggunakan batang pengaduk. Kemudian lakukan pengadukan sampai warna sama dengan warna standar. Kadar hemoglobin dinyatakan dalam G%. Mungkin sampai di sini saja penyampaian yang dapat saya berikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.